برضاه. الله الله رضا الله، الله الله رضا الله، الله الله رضا الله به تحلو الحياة. تبسم للحياة، تساءل قل أين الطريق، لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك. تبسم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang kalau saya banyak duit, saya gratisin, saya ajak makan semua nih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini, dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, ada satu riwayat yang datang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu min qaulihi qala, la takunanna inistata'ta awwala may yadkhulus suqa wala akhira may yakhruju minha fa innaha ma'raqatus syaitan wa biha yansibu rayatahu, rawahu Muslim. Kita buka pintu hati kita, kita pasang telinga kita, kita pahami apa yang kita kaji pada malam hari ini. La takunanna inistata'ta, dan janganlah kamu menjadi, jika kalian mampu, jika kamu mampu, awwala may yadkhulus suqa, jika kamu mampu, janganlah kamu menjadi orang yang pertama masuk ke pasar. Jadi bahasan kita ini bahasan masalah yang suka gelap buta rata udah ke pasar. Wala akhira may yakhruj minha, dan jika kamu mampu dan jika kamu bisa, janganlah kamu menjadi orang yang paling akhir, yang paling belakang keluar dari pasar. Jadi larangan buat kita, jangan menjadi orang yang paling dulu pergi kemana? Pasar. Kalau bisa, kamu juga jangan menjadi orang yang paling belakang keluar dari pasar. Kenapa dalam agama ada larangan kita tidak boleh masuk ke pasar paling dulu dan tidak boleh keluar dari pasar paling belakang?
fa innaha ma'raqatus syaitan. Karena di pasar itulah tempat peperangannya setan. Karena di pasar itulah tempat pertempurannya para setan. Jadi kalau di masjid nggak ada setan berantem. Tapi kalau di pasar, oh itu tempatnya. Tempat setan ribut, tempat setan berantem. Wa biha yansibu rayatahu. Dan di pasar itulah setan menancapkan benderanya. Pintu sebelah sana sekelompok setan tancepin benderanya. Nih kawasan gua nih ya, kata setan. Kemudian pintu sebelah sono lagi tancepin lagi bendera. Nih kawasan gua. Ribut mereka di pasar. Apa yang mereka ributkan? Makanankah? Minumankah? Bukan. Yang mereka ributkan dan yang mereka perebutkan adalah bagaimana caranya mempengaruhi orang-orang yang ada di pasar. Dan ternyata mereka berhasil. Para setan-setan ini berhasil mereka dalam mempengaruhi, membujuk dan menipu orang di pasar. Contoh, ada pedagang yang dia beli barangnya modalnya 5.000, bisa jadi dia jual 25.000 sampai 50.000. Lebihnya keuntungannya berlipat ganda. Ada orang yang dagang buah-buahan, disusunnya dengan rapi, atasnya cakep, bawahnya jelek. Kira-kira ada nggak begitu? Hah? Ada orang yang dagang buah-buahan, luarnya cakep, dalamnya hancur. Ada nggak kira-kira? Banyak. Siapa itu yang menggoda? Siapa itu yang mengajak berbuat gitu? Tidak lain adalah setan. Ada juga orang yang terbujuk dengan bujukan setan, para pedagang dan mungkin juga pembelinya adalah lewat timbangan. Jadi kalau saudara, kalau jamaah ke pasar, bisa jadi pedagang itu bermain di timbangan. Ada timbangan yang agak panjang begitu tuh, kayak timbangan anak bayi, panjang. Berapa kilo mas? 2 kilo, taruh. Cepet tangannya ke atas. Di tangannya cepat, setelah timbang, kepentok tangannya. Akhirnya apa? Jomplang kan? Padahal belum tentu 2 kilo itu yang kita beli. Belum tentu beratnya 2 kilo, tapi timbangannya sudah miring lebih dari 2 kilo. Apa yang ia main adalah tangannya. Siapa yang menggerakkan itu? Siapa yang merayu itu? Siapa yang membujuk itu agar pedagang itu berbuat curang? Tidak lain adalah setan. Maka pasarlah. Di pasarlah tempatnya syaitan. Mereka menancapkan benderanya untuk mengawasi dan menguasai kawasannya masing-masing. Ribut mereka, perang mereka, berantem mereka, semuanya berupaya untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di pasar. Nah, kalau kita sudah paham, kalau kita sudah mengerti bahwa dalam Islam, dalam agama kita ini ada larangan untuk menjadi orang yang pertama masuk ke pasar. Jadi kalau kita bisa, upayakan jangan menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar. Kalau kita mampu juga, jangan sampai kita ini menjadi orang yang terpaling akhir keluar dari pasar. Karena disitulah setan ngumpul, berupaya dan berusaha untuk menggoda manusia agar manusia itu ngikutin kemauannya. Nah, mereka yang tertipu dengan tipu daya setan merasa bahagia, merasa senang. Kenapa? Dagangan yang ia beli 5.000, modalnya dia jual 25.000 sampai 50.000, kan untungnya gede apa kecil? Gede. Senang mereka. Padahal itu adalah bisikan dan godaan setan. Mereka
Mereka yang suka mengurangi timbangan-timbangan dengan harapan mendapatkan untung yang lebih banyak, itu juga adalah bisikan setan. Kadang-kadang kita ini tidak sadar. Kita tahu bahwasanya setan itu sudah dipastikan mereka semuanya bakal menjadi penghuni neraka. Jadi tidak ada setan yang masuk surga. Semuanya setan, dari mulai yang namanya A sampai Z itu nanti di akhirat semuanya jadi penghuni neraka. Dan mereka nggak puas kalau cuma bangsa mereka saja yang menjadi penghuni neraka. Mereka berupaya semaksimal mungkin saat di dunia ini bagaimana caranya bangsa lain selain bangsa jin atau bangsa setan supaya ikut bareng-bareng dengan mereka ke neraka. Dan kitalah mangsa yang paling empuk. Kitalah manusia ini mangsa yang paling mudah oleh bisikan-bisikan setan. Senang mereka ketika kita ini banyak menjadi penghuni. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ketika Islam melarang kita agar jangan menjadi orang yang pertama masuk pasar, melarang kita agar jangan menjadi orang yang terakhir keluar dari pasar. Artinya bahwasanya pasar ini adalah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di muka bumi ini ada tempat yang paling tidak disukai Allah dan ada tempat yang paling disukai Allah. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya pasar ini adalah tempat yang paling dibenci, bahwasanya pasar ini adalah tempat yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Tempat apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat hadis berikutnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Al hadis rawahu Muslim. Kata Nabi, tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Tempat yang paling disukai oleh Allah di muka bumi ini, di permukaan bumi ini adalah masjid. Yang paling Allah benci, yang paling Allah tidak sukai tempat di muka bumi ini adalah pasar. Nah, kita sekarang ini, kita malam ini sekarang lagi duduk di tempat-tempat yang paling disukai Allah. Alhamdulillah. Dan tidak semuanya, saudaraku, tidak semuanya kita umat Islam mendapatkan hidayah seperti malam ini. Kalau saja seluruh umat Islam mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya di mana ada majelis taklim, di mana masjid mengadakan majelis taklim, jamaahnya akan penuh. Satu RT saja, satu RT di kita ini udah hampir 300 kakak. Satu RT. Kira-kira kalau satu RW berapa ribu kakak itu? Sejadi 2005 kakak. Makanya saya kadang-kadang suka bingung ini. Saya kadang-kadang suka bingung sama masyarakat. Kalau kiai, kalau ulama, kalau habaib ngajak ngaji di masjid, duduk di taman surganya Allah, di tempat yang paling disukai Allah, berat banget langkahnya. Tapi kalau diajak vaksin, pemain. Kemarin situ 1.500. Iya. Kira-kira ini saya nanya nih, saudara. Vaksin menjamin saudara masuk surga enggak? Kemudian kalau saudara malam ini ada di taman surga, di dunianya aja saudara udah di taman surga, bagaimana nanti di akhiratnya? Di dunia saudara sudah ada di tempat yang paling Allah sukai. Makanya untung.
Beruntung nih buat kita semuanya. Allah berikan hidayah hingga akhirnya tiap malam Senin kita ngaji. Yang udah ngaji jangan berhenti. Yang belum ngaji, tugas kita adalah dakwah, mengajak orang lain untuk ngaji. Dan alhamdulillah sekarang di mana-mana ada majelis taklim itu sudah mulai agak bebas. Ini saya liatin jamaah udah kagak ada yang pakai masker, banyak kan kagak pakai masker ini. Udah vaksin ya? Saya tetangga saya udah vaksin 2 kali. Meriang-meriang juga. Kita alhamdulillah pada malam hari ini ada di tempat yang paling Allah suka. Sekali lagi, kita malam ini ada di tempat yang Allah paling suka. Apa itu masajiduha? Yaitu masjid. Dan saya katakan alhamdulillah. Sekarang Jumat sudah tidak ada lagi larangan. Benar gak kira-kira begitu? Nah, artinya di mana-mana masjid sudah dibuka kembali untuk melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah lagi udah mulai kagak pakai jarak. Sholat di mana-mana di masjid-masjid kelihatannya jaraknya sudah dihilangin. Saya itu kadang-kadang saudara jujur aja nih, saya nih jujur. Ada setan namanya Hadzab. Ini setan kerjaannya nggodain orang yang sholat yang barisannya enggak rapet. Lihat, perhatikan. Ada setan namanya kerjaannya adalah nggodain orang yang sholat jamaah barisannya enggak rapet. Makanya imam ketika mau melaksanakan sholat itu selalu imam bilang, ratakan barisan, rapatkan. Selalu tuh imam. Kenapa? Karena dikhawatirkan ini Hadzab bisa masuk menggoda kita. Ternyata masuk. Dan akhirnya lalu pertanyaan saya, bagaimana kalau ada orang sholat semeter, kita rapat aja saudara, rapat aja sholat kita nggak khusyuk, bener nggak kira-kira ini? Kalau ada yang khusyuk, acung jari, saya berguru nih sama yang khusyuk. Saya akuin aja saudara, sekarang kita praktekin nih. Usolli fardal isya'i arba rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bar kita taruh di tangan kita di sini. Usai apa juga kita ingat. Bener gak kira-kira? Ya elah. Apa aja kita ingat itu. Kan man yang duda inget janda. Lu macam-macam dah, ampun dah. Bisnis kita aja tuh. Kita lagi bisnis nih, bisnis tanah nih. Siang kita bisnis tanah. Allah, Isya sembahyang atau maghrib, Allahu Akbar. Tadi kalau gue lepas lagi itu jadi ini beres ini. Lagi ngapain kita itu? Lagi sholat, urusan dunia masih ke bawah-bawah. Nah, setelah kita tahu bahwasanya di bumi ini satu tempat yang paling Allah ridhoi, satu tempat yang paling Allah sukai itu masjid, maka berupayalah kita ini bagaimana agar kita ini dicintai maka bertempatlah, rajin-rajinlah melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Lalu bagaimana? Alhamdulillah saya mah kalau malam Senin udah ngaji. Tiap malam Senin alhamdulillah saya udah ada di taman surga. Tapi rasanya tidak cukup kalau saya doang ada di taman surga. Saya mau ajak teman saya mau ajak tetangga saya mau ajak saudara saya yang udah tua-tuaan, saya mau ajak mantu saya. Ajak saudara. Jadi jangan hanya saudara saja yang masuk surga, ajak keluarga juga masuk surga. Caranya bagaimana? Sebelum kita masuk surga yang hakiki nanti di akhirat, duduk dulu di taman surga, duduk dulu di tempat yang paling Allah suka. Mana itu tempatnya? Tidak lain adalah Nah, saya mau lihat hasilnya Senin malam depan. Saya mau lihat nih, kira-kira nih jamaah ada yang ngajak saudaranya apa enggak? Nih jamaah ada yang ngajak tetangganya apa enggak? Karena saya yakin jamaah semua di kampung kita ini udah hampir semuanya punya motor. Bener gak kira-kira? Udah hampir semuanya bisa naik motor. Bener gak kira-kira? Nah,
Kalau memang hari Minggu saya pengen ngaji nih ke Masjid Al-Maghfirah, tapi motor saya nggak ada bensinnya, ini minta sama tukang nanggok tuh. Ini maksudnya jangan minta sama saya. Nah, kita yang sudah biasa hadir di masjid ini, mantapkan hati kita bahwa setiap Senin itu kita ngaji, malam Senin itu kita ngaji. Saudara, saya ini bukan orang fanatik. Karena saya dulunya juga suka mancing. Nah, saudara yang biasa suka mancing, yang senang mancing, silakan saudara mancing hari Minggu, silakan, saya nggak larang. Tapi entar habis asar berhenti mancing, pulang dari pemancingan. Ya Allah, karena ntar malam ini malam Senin. Yang penting saya malam Senin harus hadir di majelis taklim. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita, hingga pada setiap malam Senin mudah-mudahan kita bisa melangkahkan kaki kita untuk hadir duduk di majelis taklim, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang tadi guru kita sampaikan dapat kita resapi, dapat kita dengar, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.